Kalau lu menang, lu mau ngapain habis itu? Mau lu lanjut menjadi atlet yang lebih serius atau gimana? Kemungkinan sih bakal menjadi atlet yang lebih serius ya. Supaya mental nggak deg-degan di panggung. Iya. Nanti pulang dari sini ke rumah nggak usah pakai baju. Jadi kan gue selama 2 bulan itu tiap hari 1.500 kurang lebih kalorinya. Give or take lah. Jadi kadang 1.700, 1.600. Pokoknya tiap pagi nasinya itu 150 gram, dada ayam 150-200 gram. Habis itu siangnya sama persis. Ditambah brokoli. Setelah itu malamnya. Bro, buruan bro. Ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, balik lagi di podcast Join Aja Bro bersama gue Victor. Hari ini gak ada si Norman Botak, gantian ya. Kemarin karena di Praja Gopta Norman sendirian, sekarang gue. Dia lagi berlibur, bersenang-senang. Oke, ini tamunya sekarang lagi-lagi Chris aka Zeus Aiden. Kenapa kesini lagi? Chris kenapa sih? Apa Thomas cari gara-gara lagi? Enggak. Cuman si Tom kayaknya lagi nangis di pojokan kali habis kalah Pride Wars. Enggak, canda. Oh, JK. Nangis lagi. Bukannya terakhir kalahnya bukan di Pride Wars ya? Terakhir kalah Panco sama Geriano. Iya. Aduh. Gak apa-apa. Kita doakan buat Thomas yang terbaik biar latihannya semakin semangat dan bisa menang di segala pertandingan. Yeah. Oke, jadi gini. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, gue panggil Chris nih karena tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Chris minta support kita. Dia mau melakukan pertandingan main fisik ya? Main fisik. Yang pertama yang akan dia lakukan di tanggal 22 apa? 22 September. 22 September ini? Iya, berarti 2 hari lagi. Oke, sekarang gini. Gue nggak ngerti nih ya. Kok bisa tiba-tiba mau tanding sih? Jadi kan kemarin itu sebenarnya udah lama sih diajakin teman-teman gitu. Terus ada coach aku suruh aku ikut body contest karena kan kayak frame gede gitu. Jadi kayak sayang ya pakai coach. Sebut aja namanya. Si Henrik Dustin. Oh, Henrik Dustin Iya. coach lu. Iya. Oh. Jadi dia yang orang pertama yang kayak suruh aku ikut kontes gitu. Jadi kayak sayang kalau misalnya nggak ikut kan. Terus itu kayaknya dia udah suruh aku ikut 3 bulan lalu kan. Terus selama kayak sebulan gua pertimbangin. Habis itu gas lah kayak pengen coba aja gitu ya. Pengen menang juga soalnya kan enak rasanya menang kan. Oke, coba gini. Ini pertandingan namanya apa sih? Di ICN, iya. ICN. Tanggal 22 September. 22 September. Di mana? Di Bali. Oke. Ini pertandingan internasional atau lokal? Internasional. Jadi kayak ada lokalnya, ada orang dari luar juga. Under federasi? Under federasi juga, iya. Natural kompetisi? Oke. Nih, gini. Kalau kita ngomong natural, gue tuh sampai sekarang penasaran. Lu registrasi bayar berapa? Registrasi total semuanya 2,an lah, 2,6, 2,7. Coba dijabarin. Premium membership itu 600. Terus division yang primary divisionnya 1,5. Habis itu extra division 700, berarti 2,8 totalnya. Oke. Divisi yang lo ikut apa aja? Men's physique under 23 sama yang first timer. Masih junior, under 23 junior. Iya. Oh. Yang first timer itu kayak baru pertama kali ikut kompetisi. Oke. Ini ICN ini pertama kali pertandingan di Indo atau udah sering? Udah lama. Udah lama. Sering. Iya. Oke. Sorry ICN, serius gue baru dengar. Masih. Oke. Biasanya memang di Indo atau keliling? Keliling biasanya. Ini emang di Indo aja. Biasa ada di Australia, ada di India. Ntar di Bali di mana sih lokasinya? Di Bali di Denpasar, di bagian hotel apa gitu. Oh, di hotel. Di hotel, iya di hotel. Venue di hotel. Oke. Terus kayak gaya-gayanya nanti pose-posenya semua kayak main fisik yang di FBB. Cuman ada tambahan, ada double bicep yang front. Oke. Sama yang double back bicep sama side chest. Itu doang sih. Binaraga ya? Iya. Oke. Pakai celana pendek. Pakai celana ini. Pantai. Pantai. Jadi kayak hampir di atas lutut dikit. Oke. Jadi masih aman.
Oke. Ini menarik nih ya. Jadi gini. Lu memutuskan untuk ikut pertandingan ini itu sebenarnya dikarenakan lu ingin buat menjadi konten lu atau memang lu bener-bener murni pengen merasakan panggung? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Tapi lebih ke pengen ngerasa di panggung tuh kayak gimana. Kan waktu itu gue udah tawarin. Yeah. Cuman ya ini. Iya, lebih pilih yang neti dulu kan baru pertama kali kok. Tapi oke. Menarik ya. Kalau ngomong net ini berarti artiannya nanti kemungkinan besar orang-orang yang masuk ke podium akan di drug test. Iya. Oke, menarik sih ini, menarik ya. Menarik. Orang Indo yang ikut siapa aja sih, Chris? Tahu nggak? Temen aku sih kok. Temen aku ada 2. Ada Adrian sama Abra. Ini yang lu kenal. Iya, yang tapi aku di luar itu tuh nggak tahu kan? Di luar itu harusnya ada orang Indo juga, cuman aku nggak kenal. Berarti mayoritas nanti orang bule. Orang luar. Setengah-setengah kayaknya. Ada bule, ada kayaknya orang Indo setengah, orang bule setengah. Oke. Ya udah, kita sekarang kita ngomongin persiapan lah ya. Persiapan Boleh. nih ya. Ini kan pasti yang ditunggu-tunggu nih selalu orang adalah persiapan. Dari lu memutuskan bertanding sampai lu di tanggal nanti 22, lu udah persiapan berapa lama? Total serius persiapan itu udah hampir 2 bulan. 2 bulan? Ya, cuman kayak sebelum itu udah siap 1 bulan, cuman makanan masih agak kotor. Tapi pas bener-bener serius persiapan, itu bener-bener no cheat meal. Makanan cuma nasi, ayam, brokoli doang itu. Ini ayamnya maksudnya ayam putih ya? Ayam putih ya. Ketelan tuh? Ketelan semuanya. Pakai bumbu sih paling black pepper doang sama ya. Total berapa sih protein hari yang lo konsumsi? 200 gram tiap hari. 200 gram? Iya. Berat badan lu berapa? Sekarang 78. Dari Waktu itu awal persiapan kan Agustusan 86. Jadi udah turun sekitar 8 kilo. Iya. Gila men. Kalori harian 1.500 doang. Itu 1.500 lu terapin 2 bulan? Iya. 1.500 setiap hari? Nah, Gila. tapi Sadis. kadang over dikit lah kayak 1.700, 1.800. Sodium masih makan? Sodium kayak garam gitu ya berarti. Ya maksudnya kayak ya makanan yang masih mengandung sodium lah. Oh iya. Paling Masih. ya dari bumbu sih, paling kayak salt gitu. Oh, oke. Buah serat? Enggak. Buah paling brokoli, Oh, sayur. ya sayuran sama jus mangga paling. Cuma sekarang udah jarang sih. Takutnya kenapa-napa kan soalnya kalau misalnya minum jus mangga gitu. Iya. Bisa habis. Jadi kalau sekarang tuh benar-benar clean, kayak cuma nasi, chicken sama brokoli doang. Oke, gua penasaran gini. Gue paling penasaran gini ya. Karena gua nggak pernah natural di pertandingan. Pernah ding waktu sekali pertandingan ya. Cuma waktu itu badan gua kecil. Oke, gua mau nanya ya. Lo selama dari periode cut sampai sekarang nih, ada nggak sih yang membuat lu nggak nyaman? Misalnya mungkin mimisan, susah berak, badan sering panas atau gampang sakit. Ada nggak sih? Jadi kalau pup sih berak jadi kayak gak tiap hari. Jadi kayak sekali dalam 2 hari lah pup. Oke. Biasanya pup tuh gue bisa 2 kali sehari. Sekarang sekali doang dalam 2 hari. Oke. Terus yang lain ada nggak halangan lain? Misalnya lagi latihan keras nih, pas selesai kepala oleng dikit. Jadi kayak lemas. ya lemes. Oke. Sorry ya, ini sedikit jorok ya. Mungkin nanti sedikit disensor ya. Kalau protein terlalu banyak bu banget ya. Iya kan? Bener gak sih? Iya sih. Iya kan? Cuman sama aja sih kan. Parah sih. Hah, sama aja. Memang dari dulu Cuma bau. iya. Iya sama aja. Dari dulu bau. Oh, gitu. Ada panas dalam? Jerawat? Nggak ada sih. Justru kalau pas prep ini karena makannya bersih, tuh jerawat jadi nggak ada. Jadi dikit banget jerawatnya. Oke. Oke, ini gua nanya ke pertanyaan yang sedikit sensitif ya. Gua nanya ya. Susah berdiri nggak? Oh, enggak. Gampang. Masih sama aja sih. Cuman hasrat seksualnya jadi turun. Pagi hormat nggak? Masih. 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 Rutin. Iya.
Berarti nggak ada gangguan ya? Nggak, gue nanya nih hal yang serius ini, bukan bercanda. Serius. Karena gue gini ya, gue nggak pernah ngerasain di berat badan sedia, terus gue natural, terus gue preparation gitu loh. Jadi gue penasaran, soalnya kalau kalau lu masukin PED atau misalnya AAS kan, itu kan sintetis, yang nggak pernah ada gangguan lah, hormat terus itu mah. Dosen tuh dikit hormat gitu kan. Gak pernah mengeningkan cipta ya kan, makanya gue penasaran gitu loh. Gak ada, cuman memang turun ya, memang turun ya, jauh kerasa sih ya, ya kerasa banget, jadi kayak bodo amat gitu, males gitu ya, gitu ya. Cuman kalau nge-gym gitu masih semangat, masih ya. Lu nggak ada ngerasa kayak recovery-nya lebih lambat? Recovery pastinya kalau calorie deficit kayak gini gak mungkin bisa add muscle sih. Jadi recovery itu paling maintain sih. Oke, nggak mungkin gua persempit pertanyaannya. Iya. Badan lu sakit-sakitnya lebih banyak atau lebih lama nggak? Sama aja sih. Sama, nggak ada pengaruh? Nggak ada. Paling kemarin kan aku habis chest day kan, cuman hari ini lumayan sore sih. Biasanya susah sore, sekarang lumayan. Tapi tapi gak beda jauh sih sebenarnya, karena protein intake-nya juga banyak kan. Jadi gak gampang sore. Oke. Berarti tapi selain lu tadi genjot pakai makanan real food, lu minum whey juga nggak masih? Minum. Masih? Minum whey. Itu masih lu minum yang isolate? Masih. Yang whey pro isolate. Oke, masih minum ya. Kreatin? Kreatin juga masih minum. Sampai sekarang? Cuman kadang lupa minum. Oke. Gua kalau boleh kasih saran ya. Kreatin kan ikat air ya. Boleh dilepas. Cuman ya ini tiap orang beda-beda ya guys. Jadi gua nggak bisa ngasih saran. Semua itu yang namanya pertandingan, preparation itu harus trial error. Tiap badan orang itu berbeda. Ini dari pengalaman gue yang pernah gua lakuin, dan gue juga ada ngobrol sama beberapa atlet. Tiap orang beda-beda. Tapi kita balik lagi ke sifat dasar aja. Kreatin kan ikat air di badan. Nah, sedangkan kita kan pengen dapat conditioning yang sekering mungkin. Kalau masih ada sisa air di badan kan biasanya tidak bisa terlihat lebih rip. Kalau menurut gua, saran gua sih dilepas. Saran aja. Cuman gua balik lagi, gua nggak tahu badan lu gimana kan. Lu juga baru pertandingan ini kan. Jadi pasti lu juga bingung nih posisinya kan. Iya. Gitu. Oke, mungkin selain ini ya Chris, gua pengen tanyanya mungkin soal latihan lu. Apakah ada peningkatan dari latihan lo yang biasa lo lakuin atau gimana? Kardio lebih banyak kah atau gimana? Kardio jelas lebih banyak sih. Cuman lebih, kalau biasa kan aku power building kayak hypertrophy sama powerlifting digabungin jadi satu. Biasa bench press mainnya 4 sampai 6 rep, 6 sampai 8 rep. Sekarang itu tiap kali bench press mainnya sampai 20 reps. Itu berapa persen dari PR lo? Biasa pakai beban 100 kilo sih. Oh, main di 100 kilo. Itu berapa set biasanya lu main? Biasa 5 sampai 6 set kalau bench press. Tapi bener-bener high reps mainnya. Soalnya kalau misalnya low rep dan berat itu risk of injury. Iya sih, benar sih. Setuju sih. Sorry, gua mau tanya ya, lu kardionya apa sih? Kardionya kadang main tenis sama temen, sama static bike. Jadi kayak di sepeda gitu. Enggak treadmill. Enggak. Lebih di sepeda. Oke. Menarik sih. Seru ya. Ini semoga ya sukses ya. Gue doain sukses lah. Ini kalau misalnya sampai sukses. Amin. Nah, ini udah gue siapin bonus. Oh ya? Iyalah, makanya. Tapi ini menarik sih. Gue terus terang ya. Itu live gak sih? Ntar ada live gak? Belum tahu sih, kayaknya nggak ada. Kabarin ya kalau misalnya kita bisa nonton live ya. Nanti coba dari teman-teman ya. Nanti mungkin kalau bisa nonton live kita bisa nonton sama-sama. Kita kasih dukungan juga lah. Gue juga penasaran sih. Karena gue jarang sih nonton ini. Gue baru denger juga. Wah, serem sih ini, tapi seru ya. Seru ini. Aduh ya. Cuman yang penting nanti pede. Ya sih. Kayak jangan gugup juga. Soalnya kalau misalnya gugup, badan tuh jadi kaku, terus posing jadi jelek. Iya sih. Harus pede banget. Ini ada guru nggak yang latih posing lo? Posing sama coachnya. Enrique juga. Iya. Oke. Pesaing terberat lu di Indo siapa sih? Pesaing terberat yang bakal ikut ICN nanti. Iya ya. Nggak sekelas ya? Karena lu tinggi ya? Kayaknya nggak sekelas. Nggak ada yang sekelas ya? Soalnya ada sih satu sih. Abra tinggi juga. Cuman dia kan udah nggak boleh masuk first timer sama
udah di atas 23 kan. Jadi nggak satu kelas. Wah, ini pendukung lu banyak dong berarti di TikTok. Iya, banyak. Nah, ya kan? Iya sih. Banyak ya. Rame ya. Lumayan. Gila. Ini harusnya Thomas sudah datang itu ke Bali nonton ya Thomas nih. Katanya sohib ya. Ya kan? Dia kan ngomongnya sohib di TikTok, ya kan? Aduh, Mas nonton Mas, kasihan tuh Tom. Ayo Tom. Dukung Tom. Dateng. Ke Bali Tom. Mantep nih, mantep. Waduh, gila sih ini. Aduh, seru sih. Gue baru tahu lu ternyata pakai coachnya pun Enrique ya. So, dia kan yang tahun lalu menang kan. Jadi bisa. Lu gym di mana sih? Aku gym kadang di rumah. Sekarang sih most of the time tuh di rumah. Tapi kadang kalau misalnya di luar di Selfit. Oh, di sana. Iya, Selfit. Gue pikir tuh lu collab kemarin yang posting itu sama si Enrique cuma collab. Ternyata dia coach lu. Iya. Oh. Sama collab bareng juga sih sebenarnya. Jadi kayak sama-sama teman, sama-sama coach sih. gitu. Wah, seru nih, gila nih. Gue baru tahu sih. Pesertanya berapa nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi kalau yang under 23 kayaknya lebih dikit daripada novice. Kalau seumpama lu menang dari under 23, itu akan masuk ke kelas open nggak? Masuk. Iya, masuk. Oh, mirip ya kayak IFBB ya. Jadi di tandingan lagi nyari overall champion. Iya, betul. Oh, wah, seru nih. Boleh juga dia ya. Tahu-tahu tanding. Kemarin gue udah bilang tanding, Kris. Seru tuh. Iya. Sebenarnya aku tanding juga gara-gara pengaruh dari Ko Victor juga sih. Hah? Kok bisa begitu? Iya, dia kan disuruh ikut kontes kan. Iya, kan kemarin gue udah bilang. Sayang kalau misalnya supaya mental nggak deg-degan di panggung. Iya. Nanti pulang dari sini ke rumah nggak usah pakai baju. Lah kan, tapi memang bener. Kalau gue secara pribadi ya, pengalaman gue dulu, gue itu jadi nggak tau malu gara-gara ikut kontes. Itu kontes memang bener-bener racun itu, bikin nggak tau malu. Karena ibarat kata, apa nggak lebih malu? Lu suruh presentasi di depan masih pakai baju. Di kontes udah nggak pakai baju, cuma pakai celana doang. Udah ibarat kata udah nggak punya malu kan. Makanya semenjak itu, gue nggak pernah takut suruh presentasi di panggung. Siapa coba temen lu gemeteran nggak kalau presentasi di panggungan? Nah, yuk kontes lu. Nanti ya lu bedain deh. Ketika lu udah terbiasa dengan yang namanya kontes ya, main fisik dan sebagainya, beda. Udah nggak tau malu lagi, lu suruh ayo cepetan Chris ayo presentasi, maju aja udah. Lah biasanya nggak pakai baju, ini suruh pakai baju ya presentasi, PD meningkat. Bener sih, bener. Bagus sih, ini seru sih. Waduh, Enrique datang nanti. Enrique enggak. Terus nanti yang dampingin lu siapa? Cewek aku. Nanti. Yang trainingin lu? Cewek aku juga. Jadi nanti nonton tutorial dulu sih di YouTube, udah ngerti harusnya. Gua titip pesan, coba dulu ya di rumah ya. Okay. Apalagi kan nggak pernah, ya kan? Nggak pernah. Cewek lu pun nggak ada pengalaman di situ. Takutnya kehitaman atau apa, ya kan? Coba dulu di rumah, kan nggak seberapa lah. Iya. Coba dulu di rumah. Emang kalau Dream 10 itu satu ini kecil kan? Wah, Dream 10 iya. apa ya? Gue nggak tahu deh. Cuman itu kan aku udah beli. Itu bisa dipakai buat berapa kali sih? Sampai habis? Kayaknya beberapa kali deh. Beberapa kali deh. Ya beberapa kali kayaknya. Itu pakai yang punyanya si ini aja, yang punyanya si yang kemarin buat EIC itu kan? Protan. Oh, Protan ya. Gue promosiin barang lu Ki, anjir tau terima kasih lu. Nggak, tapi itu kan spray yang gue tahu. Oh, spray terus di gini-gini lah. Kalau ini lebih ke ini sih kok. Tahu gak kayak ini gini ya. Jadi kita kan kulitnya putih ya. Jadi orang kulit putih itu kadang cocok-cocokan. Jadi ada warna itu ada yang di kulit kita tuh masuk, ada yang enggak. Ini gue ngomong apa adanya karena kan coklatnya itu enggak. Gini loh, warna coklat kita timpa ke coklat sama putih ke coklat tuh beda. Makanya menurut gue mendingan trial error. Jangan sampai kejadian kayak si Kiki yang waktu itu cerita di sini kan. Pakai, hitam banget kayak pakai oli. Ya kan malah jadi kayak pit hitam. Ya lu ngetes, apalagi cewek lu nggak pernah iniin kan. Ya minimal cewek lu jadi tahu lah gitu loh. Ntar mungkin taunya muncrat ke baju dia apa gimana kan kita nggak tahu kan. Maksudnya ngetes lah, itu kan nggak seberapa. Toh juga nggak apa-apa lah. Sekalian buat jalan-jalan komplek, ya kan. Buat jalan-jalan komplek aja sekalian ngeringin biar tahu. Oh ya kelihatan nggak di cahaya. Ini banyak juga teman-teman yang nggak paham mungkin. Kalau gue berbagi sedikit waktu zaman gue dulu,
Kalau kita warnanya ketebelan, ya, itu pun kalau cahayanya nggak pas, itu nggak kelihatan ototnya. Apalagi otot perut, itu tricky. Nah, apalagi kalau lu natural ya, maaf, kalau orang natural itu kan bagian otot perutnya itu garis-garisnya itu nggak dalam, nggak jauh gitu loh. Kalau orang-orang yang natural kan dalam-dalam banget tuh kotaknya kan, misah-misah banget. Nah, itu kalau misalnya ketebelan warnanya di cahaya hilang, gitu loh. Makanya ini ya itu ya namanya part of the game lah, of the game. Jadi ya coba aja, nggak ada yang tahu lah, kita trial error. Iya. Gitu. Coba ya, nanti jangan lupa ya kalau udah dicoba di rumah dikontenin ya. Boleh. Ya, mantap ya. Gila sih, kita doain terus lah, ini yang terbaik lah buat lu lah. Gila sih. Ini gini Chris, sekarang dengan posisi lu yang tiba-tiba mau lari ke jalur atlet, ya. Ini mau terus, memang berkepanjangan lu akan terus menerus, atau lu lihat hasil dari yang sekarang? Sebenarnya lihat hasil juga sih kok. Lihat hasil. Iya, Bonyok gak ada masalah. Mama papa mendukung, support. Iya sih. Mama sih yang dukung banget mama. Malah mama ya. Iya. Terus jadi yang masakin ayam lu nyokap lu? Kadang mbak, kadang mama juga. Wah, seru sih. Aduh, apa ya? Gue tuh sebenarnya penasaran sih. Gue tuh kadang gak ngerti gitu, tiba-tiba kok dia tanding ya. Kayaknya jarak dari gua ngobrol sama dia buat tandingnya di pendek ya. Tau-tau anjir mau tanding. Kaget gua. Mantap sih. Kalau menang di sini ntar mau cari FBB Pro yang natural nggak? Wah. Ada loh FBB natural. Emang ada? Ada FBB Oh, ya? natural. Yang tahun ini di mana ya kemarin? Gue lupa, di China apa di Filipina gitu. Ada FBB yang natural contest apa di Jepang gue lupa deh. Ada jadwalnya tuh, kita bisa lihat di situ kan. Tapi seru lah sekarang, pertandingan banyak. Jadi pesaing lo di kelas lo sementara ini nggak ada. Tapi kayaknya berat tinggi badan lo sih kebanyakan lo kan ketemu sama orang luar deh. Iya. Iya kan? Ketemu orang luar sih. Cuman umur 23 kayaknya jarang sih yang kontes. Gue dulu 23 udah kontes belum ya? 23 udah, gue udah. Cuman ya zaman dulu wah, badan gua nggak jauh lah sama lo lah zaman dulu. Gila sih, mantap sih. Gini ya Chris, gua sih selalu doakan yang terbaik lah buat lo. Siap. Dan gue yakin gua kan udah sering ngomong sama lo ya, bukannya gua meragukan, gue sering ngomong, Chris kayaknya lo nggak neti deh, gitu kan. Berarti genetik lo tuh sebenarnya bagus. Dengan posisi lo neti, ini genetik lo tuh bagus. Pasti Enrique ngomong yang sama dong. Enrique ngomong yang sama kan. Enrique itu sebenarnya lagi nyari-nyari mana yang sakit gitu, ditepuk-tepuk. Lu bohongin gua kan. Tapi ya karena lu bertanding sini, gue sekarang percaya 100% kalau lu neti sih. Gila sih. Wah, gila. Karena itu ya, orang-orang TikTok waktu gue bilang kayak gitu nggak ada yang percaya. Katanya gue itu judge lu katanya. Karena dia nggak pernah ketemu lu, Jir. Dia nggak tahu lu segede apa. Gue kasih tahu. Gue udah lihat. Memang sekarang, memang badan lu sekarang beda sih sama dulu. Kalau dulu kan gede gitu, gede banget ya. Lu turun 8 kilo. Ini ntar lu diet air? Nggak disuruh diet air? Enggak. Lebih ke ini sih kok, kayak jangan dimanipulate apa-apa karena terlalu risky juga kan. Oke. Pertanyaan gue gini. Memangnya si Enrique itu waktu tanding nggak diet air? Enggak sih kok kayaknya. Oh dia enggak. Oh oke. Jadi kayak, nggak apa-apa. Mungkin cara itu yang works ya. Gue kurang paham juga sih. Mantep juga sih. Nah sekarang gini ya. Kalau misalnya lu, sorry, gini. Lu kan mau tanding nih ya. Kan lu bilang tadi buat konten juga. Ini sebenarnya di konten-konten lu yang sekarang nih, udah mulai lu ini ya, maksudnya follower lu udah mulai tahu kalau lu mau tanding ya? Tahu. Oh, udah tahu. Nanti live gak sih lu? Kayaknya sih enggak ya. Kenapa? Kayaknya paling bikin banyak footage aja sih kok. Kenapa nggak live? Karena orangnya nggak cukup. Iya. Karena cuma cewek aku doang kan. Jadi susah, kayak aku kan juga harus bikin video yang untuk didokumentasiin kan. Iya sih, bener sih. Jadi agak susah. Dia nggak jual ini ya, nggak jual video kayak waktu yang itu ya? Kayaknya enggak sih kok. Kayak di harus, iya. Oh nggak ada. Nggak ada kok.
Di EIC kemana ada kan? Ada yang itu komplain siapa tuh Iya, yang komplain? si Adrian komplain Iya, bunuh komplain. videonya. Iya. Wah, sayang ya. Iya. Padahal gue pengen sih nonton lu live sih. Penasaran gue. Kayak teman-teman juga pengen nonton live deh. Ntar aku bakal send linknya kalau misalnya ada. Aku bakal langsung tanyain ke panitianya. Wah, seru sih. Seru. Oke, Chris. Gini. Seumpama aja ya. Ini kan kalau gue lihat dengan lu umurnya 23, tinggi lu segini, chance lu menang nih besar. Kalau lu menang, lu mau ngapain habis itu? Mau lu lanjut menjadi atlet yang lebih serius? Atau gimana? Kemungkinan sih bakal menjadi atlet yang lebih serius ya. Dan ini kan pertama kali aku bener-bener cutting serius kan. Terus nanti aku dengar tuh setelah kompe itu bener-bener makannya itu harus dibanyakin yang sehat-sehat aja. Itu kalau misalnya kayak gitu performa tubuh tuh jadi bener-bener signifikan lah, kayak jadi nambah secara signifikan gitu. Jadi kayak mungkin aku bakal bulking, cuman lean bulking tapi tetap bersih banget. Dan sekarang gini Chris, lu tertekan gak sih dengan cut ini? Lu tuh ngerasa kayak mungkin mental lu pengen marah atau gimana gak sih? Jadi gampang marah sih kok. Bener ya? Iya. Kenapa? Karena badan sakit semua atau apa? Karena gak bisa makan makanan enak. Jadi gara-gara apa? Sakit perut terus kan, kayak aduh. Oh, mah lu sakit? Bukan. Kalau misalnya kelaparan kan kembung. Jadi gampang burp kan. Oh. Terus kayak aduh pengen makan tapi gak bisa gitu. Pokoknya kayak tiap hari tuh pikirannya pizza mulu, burger mulu. Jadi kayak kalau misalnya ada yang bikin kesel, aduh pengen makan aja gitu. Jadi kayak gampang banget marah. Serius ya? Memang bener ya. Jadi ini juga buat teman-teman yang mau gua info ya, teman-teman. Ini ada satu informasi bagus sebenarnya. Ketika lu cutting atau ketika lu diet, badan lu tuh recovery lu tuh banyak yang lambat ya. Jadi kita itu badan berasa sakit semua. Terus juga ya kayak tadi salah satu efek sampingnya kayak lu perutnya juga mulai nggak enak dan sebagainya. Itu menyebabkan kita itu pengen marah. Anggap aja lu lagi sakit gigi terus digodain teman-teman lu atau ada masalah-masalah yang membuat lu jadi tambah pusing. Yang ada lu pasti marah. Nah jadi gini, ingat teman-teman, bukan PED atau AAS yang bisa menyebabkan lu marah ketika diet, tapi dietnya sendiri pun sebenarnya bisa membuat seseorang itu lebih sulit ya mengontrol emosi. Jadi lebih sulit. Betul ya. Nah, oke. Gini ya, salah satu yang gue pernah ngomong sama lu adalah bench press lo yang istimewa. Gue sempet ngomong selain lu, gue bilang Chris cobain body contest. Gue pengen kasih tau lu kalau lu punya bench press istimewa. Misal ya Chris, gue cuma nanya nih, barangkali lu tertarik. Di Indonesia ini kan sekarang powerlifting lagi maju, ya kan? Dan terakhir gue baru seingat gue kemarin di Jogja ada bench press competition. Tertarik gak ikut? Tertarik lah, ikut. Ya. Dengar ya teman-teman ya. Tapi harus bulking dulu sih. Jadi kayak harus minimal 85 lah. Iya. Tapi dengan bench press lo dengan berat segitu sebenarnya di powerlifting itu sudah istimewa lah. Mungkin 1-2 lah. 1 atau 2 lah ya. Menurut gua ya. Gua nggak tahu ya, revisi kalau gua salah ya, maaf ya. Karena yang gua tahu dengan berat badan segitu jarang yang di 180 setahu gua. Nah, walaupun memang lo ada beberapa yang harus lo perbaiki seperti harus pause dan sebagainya. Tapi menurut gue dari cara lo angkat, gue yakin lo bisa sih. Sebentar doang lo menyesuaikan pasti bisa. Oke, Chris, penutupan. Ini karena lo mau tanding 3 hari lagi, ya. Gue nggak bisa lama-lama karena gue tahu lo pasti capek, beban pikiran, mau istirahat juga. Kita doain sama-sama teman-teman yang terbaik buat Chris, ya. Dan kita doain semoga Zeus bisa mencapai performa terbaiknya di hari H. Amin. Nah, ada nggak lu pesan yang mau lu sampaikan buat orang-orang nih ya? Ini sebagai lu Zeus lah ya, sebagai lu Zeus buat followers lu yang nggak pede nih atau mungkin aduh gua ragu nih mau ikut kontes, takut nih gitu loh. Dan lu tau kan banyak orang yang mentalnya tuh takut ikut kontes karena takut ketemu sama orang yang menggunakan AS. Ngerti kan? Gini loh, dalam pertandingan natural bisa jadi orang kompetitor yang di dalam itu ada juga yang pakai AS loh. Bisa jadi, makanya ada yang namanya dark test kan untuk membuktikan, betul nggak? Nah, coba kasih
pesan-pesan lah buat followers lo nih di sini ya. Untuk followers yang ragu ikut body contest gara-gara takut. Iya. Sebenarnya jangan ragu sih. Kalau misalnya lu udah punya muscle mass yang cukup lah, itu kalian tinggal cutting pakai diet yang sempurna. Itu bener-bener kayak sering banget di underestimate orang kalau misalnya lu itu gak akan punya badan bagus tanpa steroid. Sebenarnya kalian cuma perlu diet secara bersih aja selama 2 bulan. Itu bener-bener perubahannya tuh drastis banget. Jadi tetap semangat aja guys, jangan pernah menyerah. Cobain aja semuanya, cobain diet bersih selama 2 bulan aja deh. Itu bener-bener hasilnya tuh kelihatan banget. Gitu loh. Oke. Chris, ini tadi kan lu udah cerita perihal lu udah diet, lu udah defisit kalori 1500. Detailin dong. Ini teman-teman lu banyak yang mau tahu nih. Coba deh, lu dari pagi makannya gimana? Malam gimana? Siang gimana? Sampai ini apakah lu lakuin itu berganti-ganti atau lu sama terus selama 2 bulan? Coba ceritain dong detail dong, Chris. Jadi kan gue selama 2 bulan itu tiap hari 1500 kurang lebih kalorinya. Give or take lah, jadi kadang 1700, 1600. Pokoknya tiap pagi nasinya itu 150 gram, dada ayam 150-200 gram. Habis itu siangnya sama persis, ditambah brokoli. Setelah itu malamnya sama persis lagi, tapi dikurangin dikit karena kalau misalnya lebih, itu kan kalorinya jadi lebih banyak kan. Jadi mungkin dikurangin sampai 100 gram aja. Setelah itu kalau misalnya 100 gram ayamnya, 100 gram nasinya ayam. sama? Sama. Kadang lebih dikit, tergantung sama kalori yang udah masuk sih sebenarnya. Kalau misalnya udah misalnya kayak limit, itu biasanya aku kurangin nasinya ke misalnya 50 gram lah. Nah setelah itu kalau misalnya protein masih kurang, gue minum whey protein dari Fit Life biasanya, whey pro. Lu rasionya tuh gimana sih? Karbo berapa, protein berapa, fat berapa? Sekarang karbonya kan lagi loading kan. Enggak, yang kemarin yang 2 bulan. Yang kemarin. 2 bulan. Pokoknya protein kayaknya 70%. Karbo 15%, fat juga 15%. Jadi atau enggak kayak ya sekitar segitulah. Sumber fatnya dari mana kalau lu cuma nasi ayam? Dari ayam. Ayamnya kan ada. Ayamnya fat bawaan ayam. Iya, fat bawaan ayam. Oke, lu enggak makan alpukat? Enggak ada. Bener-bener suplementasi cuman whey. Whey doang. Enggak ada yang lain. Sama kreatin sih, udah. Sama kreatin. Iya. Kreatinnya lu taruh setelah apa sebelum? Sambil minum whey protein. Jadi dicampur. Setelah iya. fitness, setelah olahraga. Itu rutin lu lakuin, gak ada ganti-ganti menunya? Nggak ada. 2 bulan? Nah kadang tiap minggu kan pasti bosen dong. Beli salmon lah. Salmon. Lu ganti ayamnya ke salmon. Gramasi iya. sama? Cuman salmonnya cuman sekali pas malam, pas dinner. Paginya tetap ayam. Oke. Ayam sama salmonnya diapain sih? Digrill, digoreng, apa di grill. steam? Di grill. Anjing, rahang lu gak copot bos. Anjing 3 kali sehari. Iya, jadi kayak gigit gitu doang. Lu gak blender? Enggak. Anjing 3 kali sehari. Anjing 3 kali sehari makanannya sama terus 2 bulan. Ya ampun Chris. Gila sih, kalau salmon sih masih gampang. Gue udah pernah, gue telan. Salmon jadi enak banget sumpah. Ayam sih susah sih. Ayam susah men. Itu dada ayam atau lu bebas? Maksudnya yang penting ayam fillet. Tapi paha gitu masih makan. Mostly dada ayam semua sih. Anjir. Dada ayam semua. Gila. Ini sih butuh effort sih. 3 kali makan ayam, dada semua. Terus di grill. Kan gak tahu lagi iya. Gua. Rahang gak copotnya syukur-syukur. Bener kan kayak yang susah tuh. Kalau aku kan tiap hari hampir kelas kan kuliah. Terus tiap kali setelah kuliah cabut sama teman-teman. Nah, tiap kali kuliah bawa bekal, terus kita pas cabut mereka makan kayak seporsi mie kari lah, apalah yang enak-enak. Aku sendiri yang makan itu, jadi kayak aduh, godaan ya. Kalau gila sih godaan. Kalau gue dulu ya, gue nggak tahu nih, makanya gue penasaran. Kalau gue dulu tuh bukan godaan liatin orang. Kalau gue liatin orang makan, gue bisa tahan. Yang gue nggak bisa itu ya, ayam ini kalau dikunyah kan susah, nggak ketelan-telan, pengen muntah jadinya. Jadi gue pengen keluar lagi gitu loh. Karena nggak ketelan, jadi dikunyah anjir kan berserat kan di sini kok. Waduh, kok nggak telan ini jadinya gitu loh. Makanya banyak orang yang bikin jus dada ayam kan sama problemnya. Iya. Lo kayak gitu nggak sih? Enggak sih. Biasanya kalau aku makan ayam itu pikirin makanan enak. Jadi misalnya sambil nonton pizza nih, makan aja. Oh kayak Rizka ya. Ya kan, kayak Rizka. Makanya nasi warteg nontonnya kue tiaw.
Karyawan gua di bawah gitu. Tiap kali gua makan siang gua lihat loh. Riz, lo ngapain nonton wisata kuliner sambil makan? Gua bilang, iya pak biar enak. Serius itu ngaruh ya? Ngaruh banget sih anak. Ya, ngaruh banget. Wah, iya ya. Oh gitu, gue baru tahu anjir, gue nggak pernah. Tapi lo nggak pernah yang kayak super mau keluar gitu nggak pernah? Kalau misalnya gak bisa telan, tapi kan selalu kalau misalnya seret nih, aku pakai air, jadi kayak makan pakai air gitu minum. Sampai Jadi sekarang telan. whey protein masih minum nggak? Masih Nggak lepas. nggak lepas. Memang Enrique bilang nggak usah lepas. Katanya sih bagusnya real food, tapi kan aku butuh protein yang lebih banyak kan. Jadi whey itu kan kalori dikit, protein banyak, jadi ya udah nggak apa-apa. Oke, mungkin gue akan tanya gini, kan ini tadi udah jelas ya, lo akan melakukan makanan yang sama terus selama 2 bulan. Kenapa lo nggak pilih beef? Beef bikin bau badan. Oh, serius itu ya? Iya, bikin bau badan kalau beef. Oh, jadi lo nggak pernah makan tenderloin? Sekali doang sih. Oh, tapi alasan spesifiknya bukan karena nggak rich proteinnya, tapi cuma karena bau badan. Iya, sama beef tuh lumayan lebih mahal kan beef kan. Nah, tapi kan masak sendiri. Iya sih. Masih terjangkau. Oh iya, cuman yang beef yang misalnya yang affordable price itu lebih keras sih daripada yang ayam, jadi alot kalau dimakan. Iya sih. Sebenarnya memang beef itu kalau boleh bilang sih sebenarnya memang rada alot. Sebenarnya tergantung cara masak, tapi memang sebenarnya bawaannya rada alot. Kalau yang empuk itu sekarang macam-macam. Empuk tuh berarti fatnya juga banyak sebenarnya. Iya, makanya iya. Ya kan, ada yang meltik lah sekarang, macam-macam kan. Iya. Itu fatnya banyak. Wagyu aja fatnya banyak banget. Iya. Ya kan udah ngaril gitu loh. Tapi jadi alasan lu itu. Tapi kayak ikan dori gitu nggak makan? Enggak. Jadi cuma salmon sama ayam. Anjing Chris. 2 bulan lu makan kayak gitu terus. Iya. Gila. Terus lu nggak pernah pergi berarti? Bonyok lu ngajak pergi lu bawa bekal? Iya. Nah inilah. Bawa Ini bekal, yang namanya bawa bekal. atlet harus seperti ini. Ini atlet yang sesungguhnya. Gila, luar biasa sih. Luar biasa. Udah bantai satu peternakan ayam ini. Udah bunuh berapa ayam ya? Luar biasa sih. Telur udah jarang sih. Dulu pas awal-awal cutting itu masih makan telur. Oke, terakhir. Latihan sekali apa 2 kali sehari? Sekali. Sekali. Kardio sama latihan angkat beban gak dipisah? Oh, dipisah. Kalau misalnya kayak gitu berarti dua kali berarti. 2 kali. Jadi, ada yang dalam seminggu, ada yang 2 kali. Jadi latihan beban dulu baru kardio. Cuman kayak latihan bebannya misalnya nih, pagi aku bangun facet kardio dulu, habis itu malamnya gym gitu. Jadi dua sesi. Oh iya, 2 sesi. Iya. Yang 2 sesi dalam seminggu berapa kali? Nggak banyak sih, paling 3 kali. Banyak lah, seminggu cuma 7 kali, Chris. Setengahnya dong. Oh iya. 4 kali lu ada rest gak? Rest day total? Ada. Sehari? Hari ini aku rest day total. Biasanya selama 2 bulan? Oh biasanya ada. Sehari? Harus ada, ya. Ya berarti 50% dong lu latihan 2 kali. Apa lu kardio baru dilakukan sebulan terakhir apa seminggu terakhir? Iya, baru sebulan terakhir. Oh, sebulan terakhir. Iya. Awal bulan yang persiapan 2 bulan, yang bulan pertama nggak ada kardio. Enggak. Latihan sekali doang. Oh. Oke. Wah, jelas seru ya. Ya udah. Thank you Chris. Thank you. Thank you too. Thank you teman-teman. Thank you. Join aja.